Tapi Abdul Somad ya tidak diapa-apain gitu kan, tidak diapa-apain. Dia adalah sebenarnya troublemaker-nya dia begitu. Tapi yang ditangkap malah Pak KC-nya. Nah di sini terlihat tidak adanya keadilan itu. Nah ini yang kita semua terusik begitu kan? Betul. Begitu Pak. Iya. Jadi itu yang menyebabkan saya harus ikut bersuara begitu. Lepaslah dari doktrinnya Pak KC seperti apa, tapi kita melihat dari ruang lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara begitu Pak. Karena kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi begitu? Siapa lagi? Halo, selamat malam sahabatku dan teman-teman dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali, kita bisa live, kita bisa bincang-bincang bersama, kita bisa saling tukar pikiran ya di dalam kebenaran firman Tuhan. Tentunya saya ya selalu berdoa untuk teman-teman semua, kira sehat semua. Dan malam hari ini kita bersama dengan Ibu Noverina Solihin ya, yang sudah banyak dan dikenal ya. Selamat malam Ibu Noverina ya. Jadi kita senang sekali malam hari ini kita bisa bincang-bincang ya, bisa ngobrol-ngobrol. Oke ya. Kebetulan Pak. Ini ada ini juga. Selamat malam Pak ini nih Pak Suharto Lebang. Waduh. Pak Suharto, Pak Jenderal kita nih. Waduh. Iya, Brigjen Suharto menyediakan waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama kita nih. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam Bu Rina Pak sama Jenderal. Pak Jonsung. Malam ya. Senang sekali kita ya malam hari ini kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol-ngobrol, berbagi ya informasi dan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini kan saya dapat banyak ini WhatsApp dari teman-teman tanya bagaimana sih sebenarnya tanggapan orang Kristen kok enggak ada suaranya gitu untuk apa ya? Membela itu katanya orang-orang Kristen yang dianiaya, Pak KC katanya. Saya sih belum begitu kenal ya Pak KC itu, apakah dia masuk Kristen benaran atau ini ya? Kayaknya ada feedback suara ya. Itu iya betul, kurang jelas di sini Pak. Oh Bapak ada pakai headset enggak? Pakai headset ini enggak? Kalau bisa pakai headset ini? Enggak pakai headset enggak. Oh, tapi jelas suaranya dengar nggak? Tapi kedengaran ya, bisa ditangkap, bisa. Oh, oke. Lanjut saja Pak, lanjut. Oke, ya jadi kan teman-teman bilang kok tidak ada suaranya bagi orang-orang Kristen terhadap tindakan penganiayaan terhadap Muhammad KC. Saya bilang saya sih tidak tahu apakah itu Pak KC itu orang Kristen, udah benar-benar Kristen atau belum ya. Tapi memang dari video-videonya saya ada lihat memang banyak ngeritik pedas tentang ajaran-ajaran Islam, agamanya sendiri ya. Jadi saya kurang mengerti. Saya bilang kalau dia jadi Kristen apa, ke gereja mana, saya belum tahu pasti. Nah, tetapi tindakan penganiayaan seperti itu ya memang juga melanggar hukum gitu loh. Walaupun memang juga Pak KC itu sendiri melanggar ini juga kan, undang-undang ITE ya. Undang-undang ITE kan ya tidak boleh kita menghina agama atau menfitnah atau menjelekkan begitu di depan umum, memancing permusuhan begitu. Ini memang undang-undang yang pasal karet juga sih ya. Jadi
Nah, mungkin pendapat Bu Noverina kan ada ini tuh di YouTube-nya Bu Noverina kan ada ini tuh kupas tentang KC. Mungkin boleh sedikit ini Bu kasih ini. Ya, pendapat. Iya Pak. Selamat malam Pak John, Pak Jenderal Soeharto, dan selamat malam semua saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Tadi memang ya, seperti Pak John bilang, banyak sekali suara di luar sana. Kok sepertinya banyak orang Kristen diam begitu, ya? Banyak diam dalam menanggapi kejadian sekarang yang sedang viral sekali ya di negara kita. Nah, seperti Pak John bilang, itu Pak KC itu Kristennya udah benar apa belum? Kan begitu ya Pak ya? Ya. Nah, kalau saya pribadi, kenapa di YouTube saya termasuk yang sangat gencar ya menanggapi apa yang terjadi ini, karena saya melihatnya bukan secara pengajarannya ya Pak ya, tapi dalam konteks kebernegaraan begitu ya. Bagaimana kita melihat kehidupan umat beragama di negara kita ini kan bisa dibilang sangat menyedihkan hari-hari ini. Jadi kita melihat satu ketidakadilan ada di situ begitu ya. Nah, karena apa? Karena di 1 Korintus 13 ayat 6 di situ dikatakan bahwa kasih itu ya tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi dia bersukacita karena kebenaran. Ya. Jadi melihat sesuatu yang tidak adil itu memang secara hati nurani kebangsaan kita itu terusik begitu ya, karena keadilan inilah yang mendasari negara kita gitu, bahwa semua umat beragama itu dijamin kebebasannya untuk memeluk agama apapun begitu, dan bahkan kebebasan mengeluarkan pendapat pun itu dijamin. Dan seperti yang kita tahu, memang Pak MKC ini kan mantan pesantren ya, backgroundnya ya Pak. Jadi beliau itu banyak sekali tahu tentang ajaran Islam tentunya. Ya. Nah, di dalam apologetnya, di video-videonya di YouTube itu memang kental sekali membicarakan seluk-beluk tentang Islam ini. Nah, tetapi kita melihat juga kenapa orang seperti Bapak Muhammad KC ini muncul. Sebelumnya kan nggak ada Bapak Muhammad KC, baru setahun kalau tidak salah Pak. Ya kan, setahun apa setahun lebih gitu. Beda-beda sedikit lah dengan saya gitu munculnya ya. Nah, ini banyak sekali apologet Kristen muncul, termasuk saya sendiri ya. Saya sendiri juga memberanikan diri waktu itu minta izin ya ke Pak Suhento, bagaimana Pak kalau saya membuka channel YouTube. Saya bilang kan di mana saya lihat kalau melewati YouTube ini saya bisa membawakan penginjilan itu audiensnya tentu lebih luas. Jadi Injil ini bisa diberitakan secara masif begitu. Tapi kalau saya satu one on one berdebat seperti di Facebook selama ini saya lakukan, paling beberapa orang saja begitu yang kita ajak untuk berdialog begitu ya. Tapi kalau melalui YouTube ini saya pikir ya lebih efektif dan lebih efisien gitu ya. Jadi kembali ke kasusnya Bapak KC, kita melihatnya tentu tidak membahas tentang doktrinnya, apa dia di gereja mana atau sebagainya, tapi saya hanya melihatnya dari sisi hidup bernegara dan berbangsa ya, di mana keadilan di situ harus ditegakkan. Sekiranya orang seperti Bapak MKC ini ditangkap, yang munculnya kemudian setelah banyaknya YouTuber Muslim yang getol sekali menyerang agama Kristen, tentu Pak John sendiri juga tahu, dan Pak John sendiri juga dalam beberapa kesempatan juga ikut mengcounter mereka ya. Dan itu banyak sekali bersebaran orang-orang yang menyerang iman kekristenan ini gitu. Nah, itulah munculnya Bapak MKC ini. Kenapa Bapak MKC ini mengatakan bahwa di saat Muhammad sholat itu dia dikerubuni oleh jin, itu memang ayatnya ada. Terus mengapa itu muncul gitu?
statement seperti itu, karena ini anggapan apa namanya, suaranya kok ini ya? Oh mungkin ini apa, feedback, apa ya? suaranya feedback. Mungkin dari apa, suaranya yang punya Pak Soeharto mungkin, karena enggak pakai headset, jadi suaranya itu feedback kedengaran. Punya Bapak ya? Coba di unmute, unmute dulu, nanti ngomong baru ini. Oke, ya. Oke, lanjut Ibu, gimana? Nanti kita minta pendapat Pak Soeharto. Lanjut ya Pak. Ya, jadi kita setelah mengikuti step by step ya kronologis peristiwanya itu, Bapak MKC ini membicarakan bahwa Muhammad itu justru lebih dekat dengan jin, itu adalah tanggapan terhadap pernyataan Abdul Somad ya, bahwa di jin kafir itu, di salib itu ada jin kafir begitu. Ya kan? Terus dia memanggil haleluya, haleluya. Nah, inilah yang menyebabkan Pak KC ini membongkar semuanya gitu ya. Dan tidak terima kalau di salib itu ada jin kafir. Ini masalahnya, Pak. Nah, jadi mereka langsung apa, menjudge penistaan agama begitu. Padahal itu kan cuma akibat ya yang disebabkan oleh pernyataannya UAS ini Abdul Somad begitu. Tapi Abdul Somad ya tidak diapa-apain gitu kan. Tidak diapa-apain, dia adalah sebenarnya troublemaker-nya dia begitu. Tapi yang ditangkap malah Pak KC-nya. Nah, di sini terlihat tidak adanya keadilan itu. Nah, ini yang kita semua terusik begitu kan? Betul. Begitu, Pak. Iya. Jadi itu yang menyebabkan saya harus ikut bersuara begitu. Lepaslah dari doktrinnya Pak KC seperti apa, tapi kita melihat dari apa namanya, ruang lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara begitu, Pak. Karena kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi begitu? Siapa lagi gitu kan? Begitu, Pak. Iya, terima kasih Bu. Jadi memang ya kita walaupun sebenarnya beda agama, beda keyakinan, tapi kita tidak boleh memakai kekerasan, membungkam ya orang agama lain yang misal kita tidak setuju. Misal saya tidak setuju dengan Ahmadiyah yang mengaku Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, tapi saya tidak boleh pergi bakar masjidnya, tidak boleh saya penganiayanya, walaupun saya beda iman, saya beda dengan saksi Yehova. Saya tidak boleh pergi menyuarakan tutup saksi Yehova, tutup balai kerajaan, tidak boleh, karena itu kebebasan beragama kan itu. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Nah, Pak Soeharto Lebang, coba kita gimana ini? Kan minta pendapatnya nih Pak, kita bagaimana kira-kira apakah memang kalau orang di udah masuk penjara begitu, udah dimasukkan dalam sel, masih boleh bebas di orang tahanan lain main gebuk-gebukin gitu kan? Ini kan ada ini nih beritanya ya, sebentar saya share sebentar beritanya ini kan. Ini jadi kita bukan bicara asal hoax begitu, tapi ini ada beritanya ya, sebentar. Nah, Anda ini ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Irjen Napoleon Bonaparte diduga menganiaya tersangka kasus dugaan penistaan agama Muhammad KC alias KC. Polisi mengatakan KC tidak melawan saat dipukul dan dilumuri kotoran manusia oleh Napoleon. Jadi pada saat NB, Napoleon Bonaparte melakukan permukulan dan melakukan perbuatan melumuri kotoran atau dengan tinja, itu si korban tidak melakukan perlawanan apa-apa, ujar Dirtipidum Bareskrim Brigjen Andi Rian Jayadi kepada wartawan Selasa 21 September 2021. Penganiayaan diduga terjadi pukul 00.30 sampai 01.30 WIB. Di sel isolasi KC. Irjen Napoleon Bonaparte diduga mengajak 3 tahanan lain ke dalam sel KC. Ya, Andi mengatakan Irjen Napoleon Bonaparte yang memukul dan melumuri kotoran ke KC, sedangkan 3 tahanan lain diduga tidak ikut memukul atau melumuri kotoran. Nah,
Jadi kalau kita lihat ya beritanya ini ya seperti ini, ya kan apa? Sebenarnya sangat memalukan sekali gitu loh. Apalagi ada di ini kan dibilang sampai bela agama katanya. Wah itu sampai dibilang apa bela agama kan? Ini kan sangat apa ya? Aneh sekali kok agama harus dibela seperti itu gitu. Nah, gimana ini tanggapannya ini Pak Suharto? Mungkin di unmute dulu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Jonsung. Saya menanggapi tentang kekerasan yang dilakukan oleh Irjen Pol NB di Rutan Bareskrim. Kalau kita lihat bahwa yang bersangkutan juga tahanan, semestinya tahanan itu tidak bisa bebas keluar masuk selnya, apalagi mau ke tempat sel orang lain lalu mengadakan tindakan kekerasan atau penganiayaan. Nah, ini posisinya beliau adalah masih aktif sebagai polisi bintang 2. Sehingga yang jaga-jaga di sana itu adalah anggota yang pangkatnya rendah, bintara mungkin kalaupun ada perwira pertama barangkali di sana. Jadi secara kedinasan dia patuh sama si jenderalnya itu, sehingga dia memerintahkan itu katanya ini kan kita lihat dari berita yang ada, saya juga tidak bisa memastikan sebenarnya seperti apa. Tetapi gemboknya itu diganti, bahkan kuncinya dipegang. Sehingga ada semacam memang perencanaan di sana untuk mengadakan kekerasan malam itu, karena sorenya atau mungkin sebelumnya sudah diganti gemboknya, sehingga malam itu tengah malam bebas masuk ke dalam selnya MKC ini, sehingga dilakukanlah penganiayaan di sana itu. Nah, terlepas dari salah atau tidaknya nanti itu kan hukum nanti yang berbicara, pengadilan nanti yang bicara. Tidak ada hak seseorang di luar pengadilan atau hukum yang melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apalagi yang bersangkutan juga adalah tahanan. Betul. Nah, di sini sangat saya pikir ini mencoreng nama institusinya dan mencoreng ya keadilan di negeri ini. Kalau ada orang bebas, dia seorang tahanan tapi masih bebas keluar masuk, dan ya kita tidak pungkiri bisa saja dengan bebasnya dia gitu mungkin juga dia bisa keluar di tempat lain atau pulang ke rumahnya, kita tidak tahu. Dari ini saja dia bebas keluar masuk karena dia kan masih aktif bintang 2, tentang yang jaga ini anggota. Nah, yang paling tidak masuk akal adalah di sana katanya ya, kalau benar itu ada CCTV. Betul. Berarti ada. CCTV apakah berfungsi atau tidak? Kita tidak tahu. Kalau berfungsi berarti yang jaga CCTV juga tidak bertugas dengan baik, sehingga terjadi atau memang sudah diperintahkan oleh yang menganiaya itu supaya itu tidak usah tidak usah dihalangi, bahkan diberi pembiaran. Bisa saja dimatikan itu dia punya CCTV di sana, karena sangat tidak masuk akal akan terjadi kalau itu sistem keamanan dan penjagaan di sana berjalan dengan baik. Jadi saya pikir orang akan banyak mempertanyakan sekarang justru di tempat harusnya orang dapatkan pengamanan malah tidak aman. Jadi ini akan mencoreng nama Bareskrim sendiri itu. Berarti di sana
tidak berjalan dengan benar. Kalau itu seperti itu jadinya. Nah, Betul. tapi kan kita tidak tahu seperti apa CCTV-nya bagaimana. Itu perlu Penyelidikan ya. Ya, kita memang tidak bisa menyalahkan 100%, tapi dengan menganalisa kejadian yang ada kita bisa memprediksi sebenarnya seperti apa. Nah, itu akan terjawab kalau nanti yang dianiaya atau saksi-saksi itu akan diperiksa dan dikumpulkan semua data-data terkait. Nah, tergantung dari kejujuran masing-masing. Ini juga saksi-saksi ini berani nggak berkata benar? Kan itu tergantung juga dari sana. Kalau bisa disetting kan itu bisa lain hasilnya nantinya. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah tidak boleh ada orang melakukan kekerasan siapapun terhadap siapapun, sekalipun dia itu diduga melakukan suatu yang dianggap melawan hukum. Karena ini ada asas praduga tak bersalah. Sebelum sebelum diputuskan pengadilan, itu tidak bisa orang melakukan tindakan istilahnya mengatasnamakan siapa, apa kewenangannya, kan tidak bisa seperti itu. Itu orang bebas saja nanti di sana kalau begitu. Padahal kan ada orang yang berhak untuk itu pun setelah melakukan apa istilahnya pelaksanaan hukuman setelah berkekuatan hukum tetap. Nah, ini kan belum apa-apa, belum diperiksa semua, belum ada apa-apa kok sudah terjadi seperti itu. Ini kan apalagi yang melakukan ini seorang pejabat tinggi, ya bintang 2 itu kan bukan rendah lagi sudah. Itu belum di itu ya Pak ya, belum diberhentikan itu ya, masih aktif ya, masih aktif. Masih. Ini kan yang bersangkutan, bayangkan yang bersangkutan ini sedang menunggu kalau tidak salah kasasi karena dia dihukum 4 tahun. Nah, dia banding kasasi untuk hukumannya 4 tahun. Dia ini sedang menunggu hasil dari kasasinya. Jadi dengan melakukan ini saya pikir hukumannya akan bertambah karena betul. Dia sudah melampaui apa yang seharusnya dia kerjakan. Dia harusnya patuh dan taat mengikuti aturan main yang ada di tahanan Bareskrim itu. Tetapi dia melakukan tindakan jauh dari yang seharusnya. Jadi ya itu saya pikir kalau para petugas nantinya punya hati nurani, ada rasa takut sama Tuhan bahwa nanti akan dipertanggungjawabkan, maka keadilan akan ditegakkan. Tapi kalau orang tidak punya rasa takut sama Tuhan bahwa nanti itu akan ada ganjarannya, walaupun nanti ya bisa saja mereka bermain di situ, ya silakan saja. Kita tidak bisa juga melakukan apa-apa. Kita doakan supaya para petugas ini berkata ya kalau memang iya, tidak kalau tidak. Amin. Jadi biarlah mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan bahwa apapun yang diperbuat di dunia nanti akan dipertanggungjawabkan. Kan begitu. Betul. Ya kita doakan supaya mereka punya roh yang takut akan Tuhan. Saya pikir itu ya kita hanya bisa berdoa dan kita doakan juga Pak MKC ini bisa kuat menghadapi penderitaan yang dialami dan tabah sampai selesai. Dan saya pikir kita semua mendoakan supaya dia bisa menjadi kesaksian bagi iman yang dia yakini sekarang ini. Betul, saya pikir itu tanggapan saya Pak. Jadi kita tunggu saja hasilnya dari Bareskrim dan selanjutnya sambil kita doakan supaya mereka melakukan secara profesional tugas mereka
baik yang di penyidik maupun nanti sampai ke pengadilan. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah mungkin perlu dievaluasi itu sistem keamanannya di sana. Dan saya pikir tidak boleh ada yang seperti itu, orang bebas keluar masuk. Dia kan sedang ditahan itu kan harusnya di dalam sel terkunci. Dia keluar itu kalau memang dikehendaki keluar untuk sesuatu memang yang perlu. Tapi itu atas sepengetahuan petugas. Ini kan tidak jelas diizinkan atau di pembiaran, kita tidak tahu. Ya, itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Suharto Lebang ya atas pendapatnya. Memang ini sebenarnya kejadian sama mencoreng ini juga institusi kepolisian sebenarnya. Petugas-petugasnya harusnya ditindak. Ini buat malu, buat malu institusi kepolisian. Bagaimana di Bareskrim bisa seenaknya seperti itu? Ya, ini tidak benar gitu. Nah, cuman alasan yang membuat dia melakukan itu kan sampai dia tulis ini surat, misalnya ini saya coba sharekan ini ya, bentar. Ini alasannya bahwa dia melakukan itu ini dengan santai aja dia sangat percaya diri ini. Jadi kita lihat ya sebentar nih. Alasan Napoleon bela agama, aniaya KC dianggap cari perhatian. Nah, ini dari Detik.com ini kan. Dia bilang begini. Irjen Napoleon Bonaparte menyerang KC atau KC sesama tahanan Bareskrim Polri karena alasan membela agama. Namun polisi menyebut bahwa si Irjen karena mencari perhatian. Ya bisa jadi mencari perhatian ya. Irjen Napoleon mengaku secara terbuka telah memukul MKC. Hal itu dia terangkan dalam sebuah surat terbuka yang dibagikan oleh kuasa hukumnya Haposan Batu Bara. Nah, jadi dia bilang gini, kata Napoleon, siapapun bisa menghina saya, tapi tidak terhadap Allahku, Al-Quran dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala dan akidah Islamku. Karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya. Wah, ungkap Napoleon dalam surat terbukanya. Jadi sangat ini sekali percaya diri sekali dia melakukan itu gitu loh, karena bela agama, karena bela Allahnya katanya. Jadi apakah ini pengalaman Bu Noverina bagaimana? Apakah memang di Al-Quran itu ada seperti itu gitu loh ya? Nah mungkin di unmute dulu yang punya Pak Suharto ya. Halo, ya. Saya tanggapi sedikit dulu ya. Oke. Oh ya, Pak Suharto mau tanggapi silakan. Kalau namanya membela agama, sebentar, saya unmute. Pak. Bagi saya itu terbalik malah. Siapa kita bisa membela Allah? Justru Allah yang membela kita seharusnya. Terus yang membela itu biasanya kan orang yang lebih kuat, lebih powerful daripada yang dibela. Berarti kalau kita membela Allah, kita lebih besar dari Allah. Ya kan begitu? Ya, logikanya gitu. Jadi menurut saya logika akal sehat, justru kita yang dibela oleh Tuhan kita. Betul. Tapi kalau kita bilang mau membela Allah kita, berarti kita lebih besar, lebih kuat, lebih kekal, lebih kuat dari Allah yang dibela itu. Saya pikir membela Allah, membela agama itu dengan kebajikan, membela kebenaran itu dengan nilai-nilai kebenaran, bukan melakukan hal-hal yang kekerasan misalnya. Jadi justru itu yang menista agama kalau pemeluknya itu melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ini mungkin saya tidak sependapat dengan banyak orang, tetapi pendapat saya justru menista agama itu yang menista agama seharusnya oleh orang yang pemeluk agama itu sendiri,
kalau melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak terpuji, sehingga orang bilang, oh, kok agama itu kok begitu kelakuannya ya? Iya, betul. Agamanya sebenarnya itu yang menista agama. Kalau orang lain bilang si A agama ini begini, saya pikir wajar saja karena memang kita berbeda keyakinan. Kalau dia berbeda mengatakan yang berbeda dengan yang kita yakini, wajar saja karena kita tidak sama keyakinannya. Dan itu sah-sah saja dia berpendapat begitu. Nah, yang saya komentari tadi yang dibilang Ibu Noverina Solihin bahwa kita harus mempertanggungjawabkan kalau orang mempertanyakan, ya, mempertanyakan iman kita hak jawab di situ ada. Tetapi kalau dia hanya komentar-komentar saja di luar, biarkan saja. Oh, kita tidak mengimani seperti itu kok. Kenapa kita harus sewot begitu? Kita tetap pada pendirian kita bahwa ya Tuhan kita tidak seperti itu yang mereka sangkakan seperti itu. Jadi itu menurut saya bukan menista kita. Oh, dia memang berbeda keyakinan dengan kita. Wajar dia berpendapat seperti itu. Iya, wajar dia tidak ngerti ya. Nah, jadi yang menista agama itu menurut saya itu adalah umatnya itu sendiri. Kalau melakukan hal-hal yang tidak terpuji, itu kan akan merusak agamanya sendiri, merusak institusinya sendiri. Kan kelakuan kita itu menunjukkan karakter kita itu kan dari iman kita, ya kan? Jadi kalau kita tidak benar, ya itu akan dinilai orang kan akan melihat. Oh, begitu ya. Makanya kita harus menjadi saksi Kristus dalam hal-hal perbuatan baik supaya orang melihat perbuatan baik kita, ya, perbuatan baik kita supaya orang memuliakan Tuhan. Itu idealnya seperti itu. Setiap umat itu, ya, khususnya kita orang Kristen, ya, kita melakukan perbuatan baik bukan supaya selamat, karena kita sudah diselamatkan. Kalau saya boleh berpendapat yang saya pelajari, kita melakukan perbuatan baik sebagai respon kita atau tanda terima kasih kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita terlebih dahulu. Jadi kita sudah selamat, dan itu juga menjadi ciri orang yang sudah selamat lahir baru melakukan perbuatan baik. Dan yang ketiga adalah melalui perbuatan baik kita akan menjadi kesaksian dan nama Tuhannya yang dipermuliakan. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suharto Bang. Ya, Bu Rina, silakan Bu Rina. Ya, Pak John. Ya, saya setuju sekali ya. Sangat tidak masuk di akal sehat kalau kita harus membela agama, membela Tuhan gitu ya. Kalau memang itu yang dibela adalah Tuhan, itu Tuhan sendiri mungkin marah juga. Emang kamu siapa gitu membela-bela saya gitu ya? Kapan saya minta dibela begitu kan? Memang seperti Pak Jenderal Soeharto tadi mengatakan bahwa betul tidak mungkin siapa kita begitu, manusia ini kok bisa membela Tuhan. Nah, justru Tuhan itulah yang membela kita. Karena kita ini manusia lemah begitu kan? Apa kekuatan kita bisa membela Tuhan? Bahkan membela Tuhan dengan kekerasan itu sungguh-sungguh di luar akal sehat begitu. Karena Allah yang maha kasih, Allah yang maha betul-betul mengajarkan standar moral tertinggi, tidak mungkinlah menyuruh umatnya untuk membela dia dengan cara menyiksa orang atau membunuh orang begitu. Nah, tapi kalau iblis yang mengajar itu, saya percaya begitu. Karena memang dia adalah pembunuh manusia dari semula. Ya, dia kerjanya hanya merusak, dia kerjanya hanya untuk melawan Tuhan begitu kan. Nah, makanya dia juga disebut sebagai pembinasa keji. Jadi kalau ada orang membinasakan orang lain ya dan menyiksa orang lain, itu pasti itu dari setan, dari iblis begitu. Apalagi Indonesia Pak itu kan sudah terikat konvensi anti penyiksaan ya dengan PBB begitu kan. Nah, itu sudah
resolusinya itu nomor 39 garing 46 tanggal 10 Desember 1984. Nah, itu sudah mulai diberlakukan, yaitu anti penyiksaan sebagai hak azazi manusia yang harus dipegang teguh, tidak boleh menyiksa orang begitu, tidak boleh. Apalagi yang melakukan ini adalah di rumah negara sendiri ya, di Bareskrim. Bareskrim itu seharusnya tempat orang mencari aman, tempat orang mencari bantuan untuk berlindung begitu. Tapi kok di sana malah orang disiksa dengan cara yang sangat-sangat keji begitu. Ya, jadi bukan cuma dihantam, ditendang, bahkan diperkirakan itu kata Pak Kece tulang rusuknya patah. Ya kan? Artinya kalau tulang rusuknya patah itu pasti ditendang, dibanting, ya, ditendang ini karena pingsan dihajar lagi, pingsan dihajar lagi. Bisa dibayangkan enggak, Pak? Begitu sadisnya orang ini begitu kan? Nah, kemudian saya melihat ini adalah ada kesepakatan jahat di situ karena dari awal itu sudah ada terlihat ketidakberesan begitu. Nah, waktu Pak KC ditangkap besoknya atau malamnya kalau tidak salah, keluarganya mau ketemu itu saja sudah tidak boleh, kata udah dimasukkan ke ruangan untuk tujuan isoman gitu kan. Nah, ternyata pemukulan itu, penganiayaan itu sudah terjadi sejak hari pertama itu. Nah, jadi polisi-polisi ini membohongi yang namanya keluarga, pengacara, begitu, ya, bahwa tadinya cuman berapa hari itu, seminggu gitu di isoman, diperpanjang lagi. Ternyata bukan di isoman, tapi diobati mungkin ya supaya tidak ada bekas atau apa. Nah, jadi yang polisi penjaga dan segala macam yang ada di situ sudah bermufakat, memang terjadi semacam kesepakatan jahat ya di antara mereka. Nah, ini yang bikin bahayanya begitu. Bahkan ini sudah booming sampai ke luar negeri. Jadi dunia sekarang sudah menyorot ini. Nah, ini bukan hanya konstitusi Polri yang jadi malu, tapi kita sebagai orang Indonesia juga malu begitu. Ya kan? Karena di sini terlihat tidak ada perikemanusiaan begitu ya. Nggak ada perikemanusiaan gitu, karena orang yang seharusnya menegakkan hukum melanggar hukum begitu. Nah, ini saya pertanyakan juga nih, kebetulan Pak Jenderal nih ada di sini ya, Pak Soeharto ya Pak ya. Nah Pak, kalau seorang jenderal seperti NB ini ya, Napoleon Bonaparte ini melakukan hal sekeji itu, ada tidak sanksi dari yang harus diberikan untuk mereka dari yang berwenang, Pak? Mungkin dari atasannya atau dari instansinya sendiri. Apakah bisa dipecat atau diturunkan pangkatnya atau seperti apa, Pak? Sanksi profesi lah kalau bisa disebut ya. Begitu. Karena masih aktif kan Pak NB ini kalau tidak salah. Nah, jadi ini memang membawa satu contoh yang tidak baik begitu ya, sangat merusak yang namanya tatanan ya udah masuk ke Polri ya, ke kepolisian gitu ya, hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Itu kita rakyat ini mau percaya kepada siapa lagi begitu. Iya kan? Seharusnya mereka kan melindungi rakyat ya, mengayomi rakyat, tapi kalau mereka sendiri sudah seperti itu, kita mau kemana lagi begitu, Pak? Iya. Ya, gimana Pak Soeharto memang melihatnya hal ini gitu. Kalau misalnya contoh lah waktu dulu di institusi TNI, kalau ada anak buah yang begitu melakukan, apakah ada sanksi apa gitu dari institusi? Ujungnya kurang jelas Pak, tolong diulangi. Ya, jadi maksudnya itu apakah ada sanksi, misalnya seperti gini, prajurit TNI melakukan ya satu tindakan yang melanggar hukum seperti ini, menganiaya, apalagi ya sudah walaupun levelnya sudah jenderal begini, apakah ada sanksi dari institusi biasanya begitu, dari TNI kalau seandainya ada yang melakukan itu? Oh ya, saya paham. Kalau di TNI itu, kalau ada prajurit yang melakukan pelanggaran hukum, maka
dia akan diperiksa di proses hukum oleh POM. Ya. Jadi dan itu sangat ditakuti anggota kalau udah berhadapan dengan POM itu pasti pulang dari sana itu udah efek jerahnya pasti akan ada gitu loh, karena sangat-sangat berat kalau udah berhadapan dengan PM karena mereka yang ahlinya hukum yang menertibkan anggota yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, kalau di kepolisian kan tidak ada CPM-nya, hanya ada propam saja. Itu propam kan intern sendiri. Nah, kalau TNI itu kan satuan lain di luar. Nah, kalau kita menertibkan di dalam sendiri kan ya kita bisa bayangkan seperti apa. Jadi mungkin bersifat pembinaan saja, tapi untuk menimbulkan memberikan hukuman yang betul-betul ya kita tidak jelas seperti itu karena satuannya sendiri yang melakukan di dalam. Ya propamnya itu kan dari mereka sendiri. Jadi saya tidak bisa memastikan seperti apa, tetapi dari situ saja sudah berbeda gitu ya. Kalau di TNI itu jelas-jelas itu komandannya aja sekarang di Angkatan Darat itu bintang 3 itu, yang komandan Puspom TNI AD itu bintang 3 Pak. Ini seperti ada kasus dari Manado itu, ada Brigjen Irdam di sana membuat surat tertulis tangan kepada Pak Kapolri karena dia melihat anggotanya itu Brimob itu menangkap Babinsa yang sesuai undang-undang dia tidak boleh melakukan itu. Kalaupun diyakini ada anggota Babinsa yang bermasalah, dia harus lapor ke PM. PM lah yang ngurus, bukan melakukan mengatasi sendiri. Itu tidak ada hukumnya seperti itu. Jadi itu melampaui kewenangan. Makanya Brigjen Tumilar itu ya bikin surat karena ini ada oknum Brimob yang bersenjata lengkap katanya menangkap si Babinsa ini. Nah, Babinsa ini namanya Babinsa Bintara Pembina Desa. Di desa itu dia tugasnya ya menyatu dengan masyarakat, melakukan tugas-tugas pembinaan, dan salah satunya adalah mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Jadi kalau ada masyarakat merasa teraniaya, dia wajib bantu karena itu bagian dari 8 wajib TNI. Tugasnya ya. Hanya ya kita tidak tahu ini seperti apa nanti kelanjutannya, ya kita monitor saja karena kita kan dengar juga dari media ya, kita tidak tahu persis. Kita tidak bisa memastikan seperti apa keadaan sebenarnya. Yang tahu ya saat di sidik nanti di POM akan mempelajari itu seperti apa, dan kalau memang bersalah ya pasti dihukum. Jadi intinya itu perbedaannya jelas ya. Jadi kalau di TNI ya itu POM itu memang di luar itu kesatuan itu yang untuk menindak prajurit-prajuritnya ya. Sedangkan yang di Polri itu di dalam gitu ya. Ya itu yang akhirnya petugas juga takut karena masih aktif kan. Diperintah oleh jenderal, kuncinya mana? Wah, bagaimana bisa tidak bergetar juga dia kalau begitu kan? Kalau dia tidak kasihkan kuncinya atau apa. Nah, itu memang problem di situ. Ya, kita maklum juga lah akhirnya orang prajurit-prajurit petugas-petugas itu yang pangkatnya kecil kan, bagaimana dia bisa melawan? Ya. Sangat menyedihkan kalau begitu ya, sistem hukum kita. Nah, Ibu Noverina, jadi ini itu dari sisi hukum kita melihatnya kan. Kalau kita menyoroti dari sisi
keyakinan nih, agama. Nah, coba sekarang ya kita coba jawab-jawab komen dulu sebentar. Iya, Pak. Brilian Sidabutar. Dalam bernegara, Tuhan Yesus Kristus sendiri mengajarkan tunjukkan koin pada saat itu Kaisar Romawi tak kenal ajaran Tuhan. Artinya patuh dalam kondisi, situasi apapun tanpa mengorbankan aturan. Ya, maksudnya berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan. Ya, ya, betul. Sebentar, saya lihat ada pertanyaan lain enggak? Ya, ada bilang apa nih? Kalaupun aturan negara tak sehat, kita pun tak boleh arogan. Tapi harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, betul. Ya, kalau ini apa nih, Dev? Membela agama dengan kekerasan, bukan dengan fakta. Menurut saya sendiri, pembelanya dipertanyakan. Ya betul. Apanya mau dibela? Pembelanya aja sekarang itu sedang ini kan terkait masalah hukum, ya. Ya. Betul. Oke. Apa lagi? Logis sekali, pembela harus lebih besar dari yang dibela. Contoh pengacara, seorang pembela tersangka tentu yang lebih paham atau setidaknya sebanding dalam beracara hukum. Ya. Betul. Oke, ini apa? Kekerasan beragama atau agama kekerasan. Nah, ini menarik nih. Toto nih. Gimana Bu Noverina ini melihatnya? Apakah memang ada di dalam itunya, kitabnya itu harus dibela agamanya atau agama kekerasan atau bagaimana coba? Ya, ini dua-duanya sih benar sih, saling berkait ya. Kekerasan beragama atau agama kekerasan. Ya, agama kekerasan dulu. Habis itu baru umatnya melakukan kekerasan, namanya kekerasan beragama. Jadi dua itu saling berhubungan ya. Nah, tentunya orang-orang yang melakukan kekerasan ini tentu ada dasarnya, Pak. Nggak mungkin dia ujuk-ujuk melakukan kekerasan. Pasti ada sesuatu yang dia yakini benar, begitu kan? Nah, jadi memang kalau di ajaran mereka, ya darahnya kafir itu halal, begitu, Pak. Itu ya, ada ayatnya kah memang? Ada ayatnya, ya. Coba aja Bapak boleh buka khotbah-khotbahnya dari ustadz-ustadz mereka. Itu banyak sekali di YouTube, itu banyak itu ya yang menyerukan bahwa darah kafir itu halal. Abdul Somad sendiri ada tuh ceramah dia yang menyerukan darah kafir itu halal, dan bukan Abdul Somad saja, banyak. Ya berarti memang mereka diperintahkan untuk itu gitu. Boleh begitu ya. Jadi menganiaya Muhammad KC itu bagi mereka bukan dosa. Ya, itu ibadah bagi mereka begitu. Ya, jadi ya memang tujuannya kalau bisa dimatikan, cuman ya Tuhan Yesus turun tangan mungkin membantu. Ya mungkin Tuhan punya rencana juga yang lain untuk Indonesia ini. Bapak MKC-nya nggak mati kebetulan gitu ya, tapi mereka sebenarnya udah mengkonstruksi kejadian itu sedemikian rupa ya, dengan dilakukannya isoman. Kalau mati ya udah dibilang aja mati karena COVID, kan nggak harus diotopsi, nggak harus dilakukan. Iya, jadi kan tidak harus dilakukan lagi otopsi sebagaimana dan lain-lain gitu kan. Gitu, berarti Pak. udah ada ini ya perencanaan ya sepertinya ya. Nah, itu bilang ya, ini banyak COVID atau apa ya. Ya, banyak para pengamat melihatnya seperti itu berdasarkan kronologis peristiwa ya. Jadi kita bisa menganalisanya gitu kan. Jadi para pengamat banyak menyimpulkannya seperti itu. Untuk sementara praduga tak salah ya. Betul. Tendensinya ke sana. Ya. Soalnya kan kalau COVID kan nanti nggak boleh ada yang dekat, langsung dibungkus, langsung di ini aja, bungkus, udah dikubur gitu ya. Selesai. Iya, selesai. Gitu. Makanya judulnya waktu dia tidak boleh ditemui, tidak boleh dibesuk, tidak boleh dilihat, bahkan oleh pengacaranya sendiri, ya alasannya adalah isoman. Begitu. Ya, tapi karena dunia teknologi informasi sudah canggih dan orang bisa mendapatkan informasi itu secara cepat kan, jadi udah heboh duluan begitu. Akhirnya ya jadinya seperti sekarang, udah kemana-mana kasus ini gitu, Pak. Ya, saya setuju dengan Pak Soeharto. Iya, dengan Bapak Soeharto tadi mengatakan bahwa membela agama dengan kekerasan itu bukan ajaran dari Tuhan, bukan, ya.
Contohnya Tuhan kita, Tuhan Yesus nggak pernah minta dibela, ya kan? Bahkan waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia mau dibawa ke Bukit Golgota, itu kan ada satu anak buahnya imam ya Pak, ya imam kepala ya, Malkus, yang mengambil, dia mengambil apa belati atau parang mungkin ya, pisau kecil untuk melepaskan telinganya si Malkus, telinganya. Petrus, malah Tuhan Yesus bilang apa, sarungkan, ya kan? Dan telinganya diambil lagi, malah ditempelkan lagi. Jadi terlihat sekali Tuhan tidak menginginkan adanya kekerasan, gitu. Jadi mana mungkin gitu Tuhan yang sejati, yang benar-benar Tuhan itu pencipta langit dan bumi itu melegalkan yang namanya kekerasan. Makanya kalau kekerasan itu bukan sebuah penyelesaian, kekerasan yang sekarang dilakukan kekerasan, nanti dampaknya itu akan panjang sekali, begitu. Ya kan kayak sekarang nih, Jenderal NB ini melakukan kekerasan, dampaknya apa sekarang gitu, ya kan? Jadi itu tidak menyelesaikan masalah sama sekali, begitu Pak. Iya, betul. Tidak akan menyelesaikan masalah. Pasti itu hanya dikira itu penyelesaian, tapi justru mengundang masalah baru begitu. Itu bukan sesuatu yang cerdas, ya kan? Jadi menyelesaikan masalah dengan masalah. Iya. Gitu. Nah, itu bukan cara-cara orang cerdas. Bodoh sekali begitu kan? Iya. Iya. Ini Eva Grace, setuju dengan pendapat Bu Noverina Solihin karena perbuatan tidak manusiawi yang dilakukan seorang oknum polisi sudah mencoreng institusi Polri sebagai penegak hukum di mata dunia internasional. Ya aduh, ini memang kasihan sekali kalau begitu kan. Iya. Nah ini kan ini Pak John, dampaknya Pak John, kalau supremasi hukum di kita ini nggak jelas, ya kan? Itu nanti dampaknya ke negara ini, di mana orang-orang asing tidak mau lagi berinvestasi ke sini karena tidak ada kepastian hukum. Iya. Ya kan? Dia mau bangun pabrik di sini atau dia mau berinvestasi, menanamkan modal dan sebagainya, nggak berani gitu. Bahkan yang sudah ada aja bisa-bisa hengkang, milih negara lain, mungkin ke Vietnam, mungkin ke China, ke Filipina atau ke negara-negara yang lebih aman gitu. Nah ini dampaknya apa? Ya kembali lagi rakyat juga gitu yang menderita jadi-jadinya, ya kan? Iya. Nah, apalagi kita tahu bahwa pelaku ini ya napi ya, narapidana kasus suap ya, atau koruptor lah dibilang, korupsi. Yeah. Nah, dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak KC itu mengganggu kehidupan umat beragama, bla 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 bla, ya, atau mengganggu inilah. Mungkin, maaf, Pak, ya, maaf Pak. Sebentar, Pak, ya. Pak John, tolong di mute mic saya supaya nggak double di sini. Oh, saya mute dulu. Nanti kalau bicara baru ini ya, saya on kan ya. Ya, punya saya ya di. Oke. Iya. Oke. Jadi katanya di dalam surat terbukanya Bapak Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte ini, dia mengatakan salah satunya bahwa perbuatan Bapak Muhammad KC ini membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, ya kan? Nah, jadi sebenarnya apakah dengan perbuatannya yang sekarang menganiaya Pak MKC kira-kira mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa tidak? Iya. Ya, sama saja kan? Iya kan, sama saja. Bahkan orang semakin ngeri gitu. Sudah institusi Polri rusak namanya, sudah tidak dipercaya lagi oleh rakyat, tidak dipercaya lagi oleh para penanam modal di sini, ya, merasa nanti asetnya tidak aman di Indonesia dan sebagainya. Karena yang di pengamannya sendiri seperti itu begitu, ya kan? Nah, itu dampaknya luas sekali. Nah, betul. Dan juga dia tidak melihat teman-teman ini tidak melihat bahwa jangan dilihat asapnya saja, tapi apinya itu dari mana begitu. Itu kan banyak sekali YouTuber Muslim yang menyerang kekristenan dengan membabi buta. Mereka itulah penyebabnya, maka muncullah apologet Kristen seperti kita ini begitu kan.
Nah, tapi itu tidak diatasi Itu penyebabnya Yaya Waloni dibiarkan. tidak ada kabarnya ya. Yaya Waloni Tidak ada kabar berita. Nah, itu sakit juga katanya yang kan. kita pertanyakan. Itu juga Pak, Yaya Waloni ini kayaknya ditangkap itu untuk mengimbangi saja. Tapi kan setelah dia masuk langsung diistirahatkanlah dia di rumah sakit, ya kan? Ya disuruh istirahat lah, kalau bahasa kita tuh disuruh tidur enak, istirahat. Makan enak di sana. Iya. Dia bilang bengkak jantung, siapa yang tahu? Kan kita nggak ada yang tahu, ya kan? Iya. Nah, jadi sementara Pak KC-nya dihajar habis-habisan gitu, ya kan? Nah, disitulah tidak ada keadilannya. Nah, ini saya mau tanya nih ke Pak Jenderal Soeharto, Pak. Saya baru mendengar informasi ada namanya yaitu Polisi Cinta Sunnah. Itu semacam komunitas ya. Jadi di mana di situ didoktrin lah ajaran-ajaran kekerasan ini sepertinya. Nah, salah satu tokohnya ya Pak NB ini begitu. Jadi mereka tuh lebih ke Islam radikal begitu. Itu udah masuk ke badan institusi Polri begitu. Nah, bagaimana dengan di TNI, Pak? Ada juga tidak, Pak, yang seperti itu? Mute Pak Jan, nggak ada suaranya Pak Soeharto. Sebentar, saya unmute. Ya. Kok belum ya? Bentar Pak, ini kok, halo? Pak Jan? Saya klik unmute. Oh, udah. Halo Pak. Saya klik unmute. Ya. Oke. Oke, ulang Pak. Jadi saya ulangi. Kalau di TNI itu belum ada namanya TNI apa tadi? Cinta Sunnah. Ini Polri Cinta Sunnah. Ya, saya belum pernah dengar begitu. Tetapi kalau di dalam hati pribadi ya kita tidak tahu dalam hati orang. Tetapi dalam bentuk tindakan nyata melakukan hal-hal seperti itu dengan sikap-sikap yang tidak biasanya itu jarang dan baru mulai biasa kita sudah disiplinkan gitu. Contoh saja rambut. Ya, rambut itu kan bagi seorang prajurit itu harus pendek, rapi, kumis dicukur, jenggot dibersihkan. Itu ciri khas kedisiplinan seorang prajurit. Nah, tapi kalau di lingkungan Polri ya saya tidak tahu seperti apa di sana, tapi itu baru muncul kan. Jadi memang juga saya belum lama ini lihat ada seorang polisi itu berjenggot begitu. Dia pakai dinas, tapi saya tidak tahu apakah dia seorang intel, kebetulan dia pakai pakaian dinasnya sehingga kelihatan seperti itu, kan bisa saja. Kalau dia orang intel itu kan biasa menyamar seperti orang umum, dia bisa berewokan, dia bisa gondrong segala macam supaya bisa menggali informasi di luar. Nah, mungkin saja dia kebetulan waktu itu pakaian dinas karena dia harus laporan, atau saya tidak tahu. Ya, kita tidak bisa mengatakan sesuatu yang tidak pasti. Tetapi ini kan baru muncul. Jadi saya pikir unsur pimpinan Polri lah yang mengetahui persis dan yang harus mendisiplinkan anggotanya kalau memang ada yang tidak sesuai dengan sikap tingkah laku prajurit Polri atau Bayangkara Polri yang seharusnya. Karena penampilan kita itu salah satu menunjukkan kedisiplinan kita taat sama aturan, taat sama undang-undang, ya kan? Itu undang-undang itu bukan mulai dari yang besar, tapi mulai dari yang kecil-kecil. Contoh tidak menghormat saja itu ada hukumannya. Atau tidak melakukan perintah saja itu ada ininya kalau di TNI. Jadi ya kita harus disiplin, taat sama perintah pimpinan, perintah atasan, dan itu atasan itu melakukan
tugasnya mendisiplinkan kita kalau kita tidak benar juga. Gitu. Jadi saya tidak bisa menjawab seperti apa ininya, tapi di lingkungan TNI belum ada yang saya dengar seperti itu. Terima kasih. Iya, makasih Pak Suharto. Tadi Bapak bilang bahwa ada kedisiplinan ya, disiplin anggota yang harus dijalankan, yaitu tidak boleh membantah atasan ya. Apa yang diperintahkan atasan harus diikutin ya Pak. Nah, bagaimana kalau perintah atasan itu salah? Ini juga yang terjadi di Bareskrim Polri ini kan. Karena yang memerintahkan ini adalah Jenderal Bintang 2 kepada Kopral mungkin ya, para penjaga di sana suruh apa namanya mengganti gembok gitu kan, bukan gembok standar yang dipakai tapi gembok yang dipegang oleh para napi. Saya juga heran kok napi bisa pegang gembok, itu saya juga nggak ngerti gitu ya. Nah, jadi ini kan karena atasan yang memerintahkan dan mereka melakukan. Apakah mereka seharusnya boleh menolak ya Pak waktu itu? Ya, oh nggak boleh Pak, maaf, ini gembok harus kami yang pegang gitu. Tapi ternyata mereka mengikuti perintah itu. Nah, bagaimana Pak? Ya. Kalau perintah yang salah harus diikuti juga. Seharusnya dia harus bijaksana. Kalau memang dia mau melakukan sebagai petugas di situ dengan benar, dia harus menolak karena itu melanggar ketentuan yang berlaku di setiap tempat. Itu kan ada SOP-nya. SOP-nya di tahanan seperti apa? Ikuti saja sebenarnya. Nah, itu tadi saya bilang karena dia bawahan atau mungkin juga karena memang dia sependapat dengan itu, jadi dia mendukung. Bahkan ada mantan dari FPI katanya yang sudah itu bersama-sama. Jadi mungkin yang menyiapkan gembok itu bukan dari anggota, tetapi dari orang sipil. Begitu. Kita sekali lagi kita tidak bisa memastikan seperti apa karena kita tidak tahu keadaan benarnya gitu loh. Jadi kita jangan menduga-duga sesuatu yang belum pasti gitu. Belum pasti. BAP pun harus di cross check nanti satu sama lain karena bisa saja ada yang berbohong, ya kan? Jadi itu harus di cross check. Jadi betulkah seperti itu? Nah, gitu. Ya, ini kan menurut penjelasan dari kepolisian sendiri, penyidik Pak. Ya, jadi menurut penjelasan mereka seperti itu.